Bayangin aja 12 tahun berapa juta obat yang masuk ke badan gue ya. Setelah lebih dari 12 tahun aku berjuang menurunkan berat badan, pernah yoyo naik turun akhirnya menemukan jalan yang paling baik, ini bariatrik. Alhamdulillah akhirnya berat badanku sekarang udah turun dari 87 ke 64 berapa ya, 23 kilo ya dalam waktu 3 bulan lebih. Alhamdulillah puas banget. Maunya metode ini dari mana? Alasan Pertama kali alasan sendiri gitu yang membuat Meli tuh kayak tergerak pengen, oh gue perlu nih bariatik nih gitu. Karena aku sebenarnya udah capek mengkonsumsi obat diet. Bayangin aja 12 tahun berapa juta obat yang masuk ke badan gue ya, belum suntikan dan lain sebagainya. Terus dietnya juga aku gak bisa diet, tukang makan banget, mungkin itu juga yang membuat aku yoyo ya gitu ya, bukan karena obat dietnya atau apa, karena memang tukang makan gitu. Nah ketika dikasih tahu sama Tompi, ya, lu bariatrik aja gitu, terus ketemu sama dokter Peter, ya alhamdulillah di approve sama dokter jantung, dokter ahli penyakit dalam, dokter paru dan lain sebagainya, di approve, akhirnya dilakukanlah bedah bariatrik. Berarti bilang kalau misalnya setelah operasi ini kan ada perubahan makan ya, jadi Iya. Nah, selama itu tuh ngerasain kayak jadi lemes nggak sih, karena kan sebelumnya makannya makan pagi gitu ya. Nah itu yang aneh ya, aku pikir juga aku bakalan lemes dan gak punya tenaga, tapi kan lihat aja sendiri, aku segar, nggak lemes, terus nyanyi juga makin energik gitu, suara juga jadi lebih baik ya karena udah berhenti ngerokok. Terus badan juga turun 23 kilo, pastinya pas jingkrak pas loncat akan lebih enteng kan gitu ya. Alhamdulillah sih, cuman adaptasinya itu aja. Yang hari-hari pertama tuh sampai 2 minggu harus cuman bisa minum air putih, teh tawar sama susu protein, tapi ternyata kenyang juga kok, kenyang. Nggak ada masalah karena cuma minum cair gitu. Nggak ada sama sekali, nggak ada masalah karena mungkin lambungnya kecil ya. Ini proses setelah operasi itu sendiri berapa lama dan apa sih yang diangkat itu dalam? Aku 3 jam operasinya, yang diangkat lambung, diangkat 85%, jadi tinggal 15% lagi. Melihat langsung nggak sih lambungnya teteh itu, karena dulu tadi dibilang Ada videonya kan, kayak tadi tuh ada videonya, aku dikasih videonya jadi lihat. Tapi kan waktu dikerjain mah pengsan. Kalau sekarang proses pemulihannya berapa lama teh? Kenapa terus? proses makannya sekarang kayak gimana? Makan biasa aja. Aku malah kan korban TikTok gue mah. Semua yang mukbang gue beli gitu. Tapi sedikit, cuma bisa sedikit banget. Satu suap itu, 1 sendok makan itu udah sama lauk pauknya. 1 sendok makan itu. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah aku cubit gitu kan, nasinya cubit, baru 2 cubitan terus aku minum, berarti lambungnya udah kepake sama air. Itu nggak bakal habis, 1 sendok makannya itu nggak bakal habis. Tapi nanti 2 jam kemudian ya makan lagi. Tapi jadi mubazir nggak sih, bisa dibilang kan makanan? Kalau aku pesen pertama iya pesen makanan ini. Kalau sekarang enggak, sekarang udah pintar. Jadi yang misalnya aku pengen bakso gitu, atau bakso gado-gado atau apa, aku bilang ke Mas Anto, kamu pesen gado-gado nanti aku minta. Gitu. Jadi berbagi sama suami ya makanya. Iya, kalau arisan juga gitu, mau makan apa Mel gitu, ntar gue nyicip aja deh gitu, nggak percuma kalau pesen kan nggak kemakan. Tapi ada makanan yang dihindari nggak sih, seperti gorengan atau makanan manis? Itu dia nggak ada karena kan porsinya kecil, jadi aku nggak takut masukin apapun, cuman karena tahu tangkinya kecil, jadi kan sayang kalau masukin sampah ya, kalau masukin limbah. Jadi yang aku masukin rata-rata semuanya yang mengandung proteinnya tinggi. Tapi kayak gimana sih? Ini berarti benar-benar cut makanan-makanan junk food gitu ya, dan lebih banyak untuk healthy food sekali. Kebanyakan healthy food. Kalaupun ngambilnya, iya aku ngambilnya sekarang buah-buahan. Aku jadi suka tomat, jeruk, pokoknya apa-apa yang segar tuh enak gitu. Apa yang dilakukan teh supaya berat badannya nggak naik lagi gitu? Olahraga. Maintainnya Kan sekarang udah di rem ya, udah lambungnya udah dikecilin. Olahraga. Supaya nggak naik lagi ya harus tetap patuh sama rem. Jadi kalau misalnya alarmnya udah bunyi, kenyang gitu, ya jangan
istilahnya udah dipagerin, jangan didobrak pagernya gitu. Selingnya mau olahraga. Jadi, Kalau iya, untuk olahraganya apa tuh? olahraganya treadmill aja sih. Jalan paling lama 30 menit. Semakin pede nggak sih? Enggak tiap hari juga. Jadi sehari makan bisa berapa kali teh? Ntar dulu satu-satu. Aku pengen 55, sekarang masih 64. Berarti berapa lagi? 9 ya? Tapi kenapa teh harus 55 mungkin kan? Karena dulu gua 48. Sekarang 64, masih kegedean. Karena nggak pede kah? Apa Oh seperti apa? enggak. Pengen aja, pengen kayak dulu lagi gitu. Tapi kayak dulu lagi mah keterusan. Kalau 48 kan udah umur juga, jadi 55 cukup lah. Tapi kalaupun nggak bisa segitu juga segini aku udah happy banget. Respon Mas Anto sendiri setelah lihat gimana? Mas Anto lebih sayang gitu. Mas Anto happy banget. Mas Anto happy kalau ngeliat aku happy. Terus dia juga sangat khawatir dengan waktu aku gemuk. Karena aku kalau kamarnya di lantai 2, kalau naik tangga lututnya udah sakit, terus sering sakit punggung, jadi mesti pakai korset. Jadi sekarang tuh aku ngorok kalau tidur. Sekarang udah nggak ngorok, lutut udah nggak sakit, punggung nggak sakit. Jadi dia happy sih. Nah keadaanku lebih baik dari waktu itu. Lingkar pinggangnya teh dari turun ke bawah sudah. Wah nggak apa lah aku lingkar pinggang. Yang pasti. Pasca operasi ini saya mengalami hal yang seperti apa? Tadi happy. Nih kamu ke Plaza Indonesia, ke toko apa Mai tadi Mai? Toko yang buat ngebolongin ini. Tadi aku bawa 4 sabuk. Semuanya kegedean. Jadi ngebolongin, aku bilang bikin deh bolongnya yang banyak 3 bolongan. Semuanya kegedean. Jeans aku segini nanti minggu depan mau dibawa karena aku pengen turun 5 kilo dulu baru dikecil-kecilin bajunya, takut biar nggak 2 kali ngecilin gitu. Teh pola makan setiap harinya seperti apa teh? Mungkin dari pagi, siang, malam itu seperti sampai berapa kali dalam sehari? Banyak ya? Nggak banyak banget, 5 kali lah palingan. 5 kali ya, tapi ya itu sendok. Kalau pagi aku sarapan pepaya biasanya. Pepaya, terus nanti pepaya berapa potong gitu, 4 potong. Nanti bentar lagi aku minum kalau nggak teh panas, susu protein yang high protein supaya nggak kekurangan nutrisi. Terus nanti makan siang bareng-bareng keluarga makan, nanti sore ngemil, malam makan lagi. Normal lah aku bilang. Terakhir makan malam jam? Wah, ini aja kadang jam 9 malam. Kalau dulu kan karena diet, sekarang kan nggak diet karena kan cuma sedikit masuknya. Mungkin jeda laparnya itu berapa menit atau setengah jam atau 2 jam lah paling, tapi kadang-kadang juga enggak, kadang-kadang 4 jam. Gimana sih rasa syukur Teh Meli? Berhenti rokok karena kalau lagi bikin lagu apalagi anaknya sambil ngerokok. Kalau sekarang nggak tahu, enak aja pokoknya. Nggak tertarik. Tapi gimana? Nggak ada sama sekali. Padahal aku udah waktu di rumah sakit nih udah cita-cita antar nyampe rumah mau ngerokok gitu. Gak taunya pas lihat bungkusnya enak. Itu memang kata dokter efek dari Hormon katanya kan, perubahan hormon. Terus manis-manis juga aku nggak bisa. Jadi kalau misalnya minum apa ya kayak teh, aku udah nggak bisa lagi pakai gula sama sekali. Pokoknya yang manis-manis nggak bisa. Gimana Teh rasa syukur Teteh ibaratnya 12 tahun perjuangan untuk Ya alhamdulillah ya, ini kan sesuatu yang sulit dicapai. Kalau ya nyeselnya sih sebenarnya kenapa nggak dari dulu gitu, taunya baru sekarang. Kan katanya ada teman-teman artis seperti Adele dan Kim Jong Un yang Teteh publish di Iya banyak ada Patty Austin banyak. cara meyakinkan dokter Tompinya sendiri Enggak, seperti duluan apa? dia. Oh duluan dia. Cara meyakinkan dokter Tompi sendiri kayak gimana tuh? Aku yakin aja sih karena dia kan sahabat aku, dia nggak mungkin memberikan jalan yang sesat gitu. Dia kasihan sih ngelihat aku gemuk nggak kelar-kelar, lu dia nggak kelar-kelar gitu. Udah bariatrik aja. Gitu. Karena risih ya waktu itu ya Teh ya? Ada kerisihan nggak sih Teh yang dialami? Risih. Kayak risih yang ibaratnya, kok gue nggak turun-turun atau Iyalah kan aku public figure, nyari baju juga kalau nyanyi susah kan gitu. Terus kalau disponsorin juga banyak yang nggak mau karena kan kalau orang sponsorin baju kan yang ada di tokonya. Kalau aku mesti bikin baru karena size-nya gede. Karena itu yang membuat Teh Meli nggak pede kah atau apa? Iya. Kalau dari teman-teman artis sendiri supportnya seperti apa ya? Ya mereka happy banget sih ngelihat aku seperti ini sekarang. Happy banget, alhamdulillah. Karena kan videonya sempat dipublish di TikTok juga Teh, kebersamaan Teteh sama Iya. penonton sendiri. Responnya dari netizen gimana Teh? Tahu aku nggak pernah baca komen.